Kan ada banyak sekali orang yang menyarankan untuk pasang musik klasik waktu lagi Ya, hamil ya. supaya anaknya tenangkan gitu ya. Mhm, Dan ternyata waktu dia lahir dia bisa kenal suara musik klasik mhm, itu. mhm. Begitu juga suara ibunya, begitu juga suara bapaknya. Jadi kemungkinan besar ini, kalau ini asumsi saya ya, Ya. karena bayi sudah terbukti Bu bisa membedakan antara suara yang menyamankan sama suara yang bikin dia nggak nyaman. Jadi jangan beranggapan anak belum ngerti. Anak umur berapa sudah paham dengan kekerasan yang terjadi, Bu? Bayi juga, Bu, ada penelitian yang mengatakan bayi itu bisa mendengar nada nada suara, dia bisa takut, ya. Bahkan berarti, Bu, Oke. berarti dalam kandungan juga dia udah bisa rasa kalau Mhm, orang mhm, tuanya lagi berkelahi gitu. Ya, karena kan ada banyak penelitian yang mengatakan suara itu kan masuk dalam kandungan. mhm. Jadi anak itu kenal, makanya kan ada dia apa bisa tenang kalau dengar musik klasik gitu ya, Mas Daniel ya. Kan ada banyak sekali orang yang menyarankan untuk pasang musik klasik waktu lagi Ya, hamil ya. supaya anaknya tenangkan gitu ya. Mhm, Dan ternyata waktu dia lahir dia bisa kenal suara musik klasik mhm, itu. mhm. Begitu juga suara ibunya, begitu juga suara bapaknya. Jadi kemungkinan besar ini, kalau ini asumsi saya ya, Ya. karena bayi sudah terbukti Bu bisa membedakan antara suara yang menyamankan sama suara yang bikin dia nggak nyaman. Jadi jangan beranggapan anak belum ngerti. Banyak Oke. hal yang membuat anak bisa mengerti karena satu hal, sorry, kita ini dilengkapi oleh Yang Maha Kuasa dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Mhm, Nah, oleh karena itu kita dilengkapi dengan kemampuan untuk melihat bahaya. Mungkin bahaya pekan tanda kutip ya ya, Mas ya, Dani, ya. untuk melihat bahaya. Jadi ada perlengkapan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa menyadari bahwa kalau ada sesuatu yang tidak oke buat kita, nggak nyaman atau bisa mengancam kita. Gitu loh Bu. Jadi bayi pun bisa. Kalau Gitu yang loh. minta maaf tadi pada anak umur berapa dia paham dimintain Pada maaf? kalau dia mukul anak, kira-kira anak umur berapa ya Mas? Kalau misalnya 2 tahun, ya ke anak 2 tahun. Maafin Papa ya, anaknya Paham belum nggak ngerti. paham tapi minta maaf? Paham nggak maaf saya minta Oh, maaf oke. ya, maafin sayang sampai dipeluk ya papa, papa apa tadi kelepasan ya, pasti kamu nggak enak, pasti kamu sakit, papa janji deh nggak akan lakukan lagi misalnya gitu ya. Mhm. Tahu kok Mas, jangan pikir tuh anak masih kecil nggak tahu apa-apa. Mhm, mhm, Wah, mhm. anak sekarang apalagi ya, dia cepat sekali Ya. buka buka matanya gitu kan, karena dari dia masih dalam kandungan orang tuanya udah lihat sosial media, lihat apa gitu Mhm, kan, mhm. sehingga sensitivitas anak terhadap dunia itu lebih sensitif dibanding yang lalu kan. Kalau orang tua masa dulu, masa lalu itu kalau lagi hamil kan lebih banyak diemnya Mas. Ya, ya. Terus, ya dan tenang gitu. Kalau sekarang kan hiruk pikuk hidupnya gitu ya. Jadi anaknya lebih pintar nangkep berbagai stimulasi yang dari luar gitu loh. Oke. Ibu atau Mbak Devi, selamat malam. Dulu Mm-mm. orang tua saya keras. Mm-mm. Sampai sekarang saya baik-baik saja. Atau Mm-mm. sebenarnya saya kenapa-kenapa ya, Bu? Jadi Ya, mungkin bertanya-tanya. ya Mbak Desi gini, mungkin kita mesti bedakan kata-katanya ya Mas, ya Mbak ya. Keras itu beda sama kasar ya Mbak. Nah, Oh. biasanya yang masuk di abuse itu adalah yang kasar. Mhm. Kalau keras itu kan bisa kaitan sama prinsip. Jadi misalnya gini, kalau kata mama nggak boleh, ya nggak boleh. Mau kita guling-guling, mau kita apa, kalau mama bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, itu kan bisa bentuk kerasnya orang tua. Atau mereka punya aturan, pokoknya kamu harus pulang waktu asar, jam 4 sore misalnya Mhm, gitu ya. mhm, mhm. Kalau kamu pulang lebih dari itu, mama akan marah. Dan kalau misalnya dia pulang lebih dari itu, orang tua bilang, mama kan udah bilang, kamu harus pulang jam 4. Kenapa kamu pulang jam 5? Gitu kan ya. Mhm. Lalu nada nada ibunya mungkin agak tinggi, Ya, misalnya gitu ya. ya. Nah, kita lihat ini ibu ini keras pada prinsip, tapi itu tidak kasar. Dia tidak melukai. Kalau kita kembalikan ke definisi, yang namanya kekerasan adalah perilaku yang melukai atau memberikan penderitaan pada seseorang. Nah, keras ini Hmm. barangkali sebel aja, ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu Saja. kan Mbak Ya, Desi ya, ya. ya. Jadi Mbak Desi periksa yang dimaksud dengan keras, apakah mereka itu keras dalam arti kita punya prinsip dan megang prinsipnya, sehingga Mhm. Mbak Desi jadi mungkin waktu kecil jengkel karena orang tuanya kaku sama aturannya, Eh, gitu kan ya. eh. Dia, mereka tidak melakukan kekerasan Mbak Desi. Mhm, mhm, Jadi memang Anda tidak trauma gitu kan, mhm. cuman mungkin mangkel aja karena orang Ya, tuanya ya, aturannya banyak amat ya, kan gitu ya, Mbak ya. Desi gitu ya. Oke. Jadi kalau biasanya kenapa sih orang jadi trauma, karena
Yang disebut dengan kekerasan, kita kembali ke definisi tadi, sesuatu yang bikin anak jadi luka, jadi menderita, nggak nyaman gitu Mbak. Jadi kalau misalnya tidak, berarti mereka bukan melakukan kekerasan, tapi itu tadi, mungkin prinsip yang bikin anak tidak bisa tidak, nggak bisa nawar, mesti ngikut gitu.